Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Grup A sesi C2 ingin menjelaskan mengenai praktikum mikrobiologi industri mengenai modul isolasi jasa training. Sebelum kami mulai untuk menjelaskannya, kami akan mengenalkan diri kita masing-masing. Saya Sifari Zulfikar, NPM 16 dari Angkatan 19 dari Paralel-C, dan partner saya Delza Humayroningrum, NPM 107 dari Paralel-C. Yang pertama kita akan membahas tentang tujuan dari praktikum isolasi jasa training. Nah, tujuan yang pertama adalah untuk mengetahui metode isolasi jasa training. Tujuan yang kedua adalah untuk mengetahui bentuk dan sifat jasa training dari bahan hasil isolasi jasa training. Dan yang ketiga adalah untuk mengetahui fungsi dari isolasi jasa training. yang kemudian ada pengertian isolasi mikroorganisme. Nah, isolasi mikroorganisme sendiri adalah suatu usaha untuk menumbuhkan mikroba di luar dari lingkungan alaminya atau lingkungan aslinya. Biasanya pemisahan mikroorganisme dari lingkungan ini bertujuan untuk memperoleh biakan bakteri yang sudah tidak bercampur lagi dengan bakteri lainnya dan biasa disebut sebagai bakteri murni. Yang selanjutnya adalah metode dari isolasi. Nah, yang pertama itu adalah metode isolasi pada medium cair. Dilakukan bila mikroorganismenya itu tidak dapat tumbuh pada agar cawannya atau medium padat, tetapi hanya dapat tumbuh pada kultur cairnya. Nah, metode ini juga dilakukan pengenceran dengan beberapa serial pengenceran. Semakin tinggi pengenceran, peluang untuk mendapatkan satu sel nanti akan semakin besar. Yang kedua ada isolasi sel tunggal. Metode isolasi sel tunggal dilakukan untuk mengisolasi sel mikroorganisme berukuran besar yang tidak dapat diisolasi dengan metode agar cawan atau medium cair. Nah, sel mikroorganisme itu dilihat dengan menggunakan pembesaran dalam mikroskop sekitar 100 kali. Kemudian sel dipisahkan dengan menggunakan pipet kapiler yang sangat halus. Lalu metode yang ketiga ada isolasi pada agar cawan. Prinsipnya adalah mengencerkan mikroorganisme sehingga diperoleh individu spesies yang dapat dipisahkan dari organisme lainnya. Setiap koloni yang terpisah yang tampak pada cawan tersebut setelah inkubasi itu berasal dari satu sel tunggal. Lalu metode yang keempat adalah metode cawan gores atau street. Metode ini bertujuan untuk mengisolasi mikroorganisme dari campuran atau meremajakan kultur baru ke alam pada medium baru. Metode ini itu mempunyai dua keuntungan, yaitu yang pertama menghemat bahan dan waktu. Lalu metode cawan gores itu dilaksanakan dengan baik, kebanyakan akan menyebabkan terisolasinya mikroorganisme yang dekat. Kemudian ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam melakukan isolasi. Jadi kita sebelum melakukan isolasi harus memperhatikan beberapa hal-hal agar isolasi ini menjadi bagus hasilnya. Pertama ada sifat setiap jenis mikroba yang akan diisolasi, kemudian tempat hidup atau asal mikroba tersebut, kemudian ada medium pertumbuhan yang sesuai, ada cara menginkubasi bakteri atau mikroba, kemudian ada cara menginokulasi mikroba, terus ada cara memelihara agar mikroba yang telah diisolasi tetap merupakan kultur murni. Lalu yang selanjutnya adalah faktor-faktor yang berpengaruh pada proses isolasi jasa training. Yang pertama adalah suhu. Nah, semua proses pertumbuhan bakteri itu bergantung pada reaksi kimiawi, yaitu ada laju reaksi yang mempengaruhi. Yaitu laju reaksinya itu nanti akan dipengaruhi oleh suhu. Lalu yang kedua ada derajat keasaman atau pH. Sebagian besar bakteri itu memiliki nilai pH minimum dan maksimum antara 4 sampai dengan 9 dalam pertumbuhannya. Pada umumnya, pH optimum pertumbuhan bakteri itu terletak antara 6,5 sampai dengan 7,5. Lalu ada keberadaan oksigen. Keberadaan oksigen pada bakteri itu tertentu mencerminkan mekanisme yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan dari energi bakteri tersebut. Lalu ada tekanan osmosis. Bakteri yang memiliki dinding sel kaku
itu dapat menahan perubahan tekanan osmosis sehingga biasanya tidak menunjukkan perubahan bentuk ataupun ukuran yang mencolok jika terjadi plasmolisis atau plasmolisis. Lalu yang terakhir ada faktor nutrisi. Kebutuhan nutrisi bagi mikroba terdiri dari substrat atau sumber energi serta karbon untuk pembentukan sel baru dan elemen anorganik serta faktor pertumbuhan. Kemudian ada prosedur percobaan. Yang pertama, siapkan media yang sudah disterilkan dalam petri dish yang steril. Kemudian ada setelah itu tunggulah media ini sampai cukup keras, kurang lebih suhu 37 derajat. Kemudian ambillah 1 oz suspensi dan campuran dan goreskanlah permukaan media. Maksud goresan ini adalah untuk mendapatkan deretan koloni yang kita kehendaki serta memudahkan isolasi selanjutnya. Kemudian inkubasikanlah selama 48 jam. Kemudian amatilah koloni yang terjadi. Kemudian isolasilah masing-masing koloni dengan menanamnya pada masing-masing petri dish lagi. Isolasi ini dikerjakan 2-3 kali sampai diperoleh kultur murni. Bila telah mendapatkan kultur yang murni, pindahkanlah ke dalam media agar mengiring dalam tabung. Sekian presentasi dan juga pemaparan dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.